Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryanto, mahasiswa Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini ingin menjelaskan sedikit tentang 5 konsep utama Artificial Intelligence atau AI. Baiklah, yang pertama adalah machine learning. Machine learning adalah paradigma dalam bidang kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem untuk belajar secara otomatis dari data tanpa perlu pemrograman eksplisit. Konsep ini didasarkan pada ide bahwa sistem dapat menggunakan pola yang ditemukan dalam data untuk membuat keputusan atau melakukan tugas tertentu tanpa campur tangan manusia secara langsung. Algoritma machine learning memungkinkan sistem untuk meningkatkan kinerjanya seiring waktu, seiring dengan pengalaman. Karena semakin banyak data yang diolah, semakin baik pula sistem dapat beradaptasi dan memprediksi. Contoh implementasi. Pertama, pengenalan wajah. Pengenalan wajah menggunakan machine learning untuk mengajarkan sistem mengenali dan membedakan wajah manusia. Sistem dapat dilatih dengan dataset besar yang berisi gambar wajah manusia dengan label yang menunjukkan identitas masing-masing. Algoritma machine learning seperti Convolutional Neural Networks atau CNN dapat mempelajari fitur-fitur unik dalam wajah, seperti bentuk mata, hidung, dan mulut. Setelah dilatih, sistem dapat digunakan dalam aplikasi keamanan, pengawasan, atau pengenalan pengguna pada perangkat, seperti membuka handphone dengan cara scan wajah atau pemindahan wajah. Kemudian contoh implementasi yang kedua, rekomendasi produk. Platform e-commerce menggunakan algoritma machine learning untuk memberikan rekomendasi produk kepada pengguna berdasarkan perilaku mereka. Sistem dapat menganalisis riwayat pembelian pengguna, pencarian pengguna, dan perilaku browsing. Algoritma machine learning dapat mengidentifikasi pola pembelian atau preferensi produk yang relevan dengan pengguna tertentu. Dengan memahami preferensi pengguna, sistem dapat menyajikan rekomendasi produk yang lebih personal dan meningkatkan kemungkinan pembelian. Manfaat implementasi dari segi keamanan, pengenalan wajah dalam keamanan, memberikan metode autentikasi yang lebih aman dan efisien daripada kata sandi atau kartu akses. Kemudian peningkatan penjualan, rekomendasi produk yang akurat dapat meningkatkan retensi pelanggan dan menghasilkan peningkatan penjualan melalui penawaran yang disesuaikan dengan preferensi pengguna. Konsep machine learning dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks, tidak hanya pada pengenalan wajah saja atau rekomendasi produk saja, akan tetapi juga dalam bidang seperti analisis risiko keuangan, deteksi anomali, dan pengoptimalan rantai pasokan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, yaitu Natural Language Processing, ya, di mana atau disingkat dengan NLP, adalah pendekatan dalam kecerdasan buatan yang memberikan kemampuan kepada mesin untuk memahami, menginterpretasi, dan menghasilkan bahasa manusia secara kontekstual dan maknawi. Dengan kata lain, NLP memungkinkan komputer untuk berkomunikasi dengan manusia menggunakan bahasa yang alami. Contoh implementasinya, yang pertama chatbots. Ya, chatbot merupakan aplikasi NLP yang dirancang untuk merespons pertanyaan dan interaksi pengguna dalam bentuk bahasa manusia. Ya, NLP membantu chatbots dalam memahami struktur kalimat, makna kata, dan konteks komunikasi. Chatbots menggunakan model bahasa dan dataset training untuk menyusun jawaban yang sesuai dengan pertanyaan pengguna. Penerapan ini efektif dalam meningkatkan layanan pelanggan, memberikan respon yang cepat, dan meningkatkan interaksi pengguna dengan aplikasi atau platform tertentu. Contoh implementasi yang kedua, penerjemah otomatis. Penerjemah otomatis menggunakan NLP untuk mentransformasikan teks dari satu bahasa ke bahasa lain secara otomatis. NLP membantu dalam pemahaman struktur gramatika
semantik, dan konteks bahasa asal. Sistem penerjemah otomatis menggunakan algoritma NLP untuk menciptakan teks terjemahan yang mempertahankan makna dan nuansa bahasa asal. Implementasi ini memberikan kemudahan dalam komunikasi lintas bahasa dan memfasilitasi pertukaran informasi global tanpa hambatan bahasa. Kemudian yang ketiga, neural networks. Neural networks adalah model komputasi yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak manusia, di mana mereka terdiri dari lapisan-lapisan neuron yang saling terhubung. Konsep utama di sini adalah menciptakan struktur komputasi yang mampu belajar dari data, mirip dengan cara otak manusia belajar dari pengalaman. Contoh implementasinya, yang pertama, pengenalan gambar. Neural networks digunakan untuk mengenali objek dalam gambar, seperti dalam teknologi pengenalan gambar di media sosial atau kamera keamanan. Neural networks belajar dari dataset yang besar, mana berisi gambar-gambar dengan lapisan objek yang terdapat di dalamnya. Melalui proses pelatihan, neuron dalam jaringan atau neural networks mengidentifikasi pola-pola visual yang berkaitan dengan objek-objek tertentu. Ketika diimplementasikan, neural networks dapat mengenali objek-objek tersebut secara otomatis dalam gambar, seperti pengenalan wajah atau deteksi objek di foto. Kemudian contoh implementasi yang kedua, pengenalan suara. Dalam aplikasi pengenalan suara, neural networks membantu sistem memahami dan merespon perintah suara. Neural networks diberi data suara sebagai input dan diperbarui melalui proses belajar untuk mengenali pola suara yang berkaitan dengan perintah atau kata kunci tertentu. Ketika diaplikasikan, neural networks dapat memahami dan merespons instruksi suara tersebut seperti dalam asisten virtual atau sistem kendali suara di perangkat pintar atau smartphone. Kemudian yang keempat, computer vision. Computer vision memungkinkan mesin untuk memproses, menganalisis, dan memahami visual dari dunia nyata. Hal ini melibatkan pemberian kemampuan komputer untuk melihat dan memahami objek serta konteks visual. Contoh implementasinya, pertama, mobil otonom. Teknologi computer vision digunakan dalam mobil otonom untuk mendeteksi objek di sekitar, seperti pejalan kaki dan kendaraan lainnya. Kamera dan sensor di mobil mengumpulkan data visual dari sekitar. Sistem computer vision memproses data ini untuk mengidentifikasi dan melacak objek, membantu mobil membuat keputusan otonom terkait navigasi dan keamanan. Contoh implementasi yang kedua, pengenalan objek. Dalam keamanan atau pemantauan, computer vision dapat digunakan untuk mengenali dan melacak objek atau orang tertentu. Sistem ini menggunakan algoritma computer vision untuk menganalisis gambar atau video, kemudian mengidentifikasi objek yang relevan, seperti wajah manusia atau kendaraan. Implementasi ini dapat digunakan dalam sistem keamanan untuk deteksi intrusi atau pemantauan lokasi tertentu. Kemudian yang kelima, robotika atau robotics, menggabungkan elemen-elemen AI untuk mengendalikan robot agar dapat berinteraksi dengan lingkungan mereka. Hal ini mencakup penggunaan AI untuk membuat robot mampu beradaptasi dan beroperasi secara mandiri. Contoh implementasi seperti robot pelayan. Dalam industri pelayanan, robot dapat digunakan sebagai pelayan atau asisten untuk membantu manusia dalam tugas-tugas tertentu. Robot dilengkapi dengan sensor dan juga kamera untuk mendeteksi objek dan navigasi di sekitarnya. Sistem AI mengelola informasi ini untuk mengarahkan robot dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu, seperti mengantarkan makanan atau minuman di restoran. Contoh yang kedua, robot pemeliharaan. Dalam industri manufaktur, robot dapat digunakan untuk pemeliharaan dan pengawasan otomatis mesin. Robot dilengkapi dengan sensor untuk memantau kondisi mesin dan melakukan tugas pemeliharaan yang diperlukan. Sistem AI memungkinkan robot untuk
membuat keputusan berdasarkan data yang dikumpulkan, seperti melakukan perbaikan atau memberikan laporan pemeliharaan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.